AFF tak temukan kecurangan pada duel Vietnam versus Thailand di Piala AFF U19 2022. PSSI telah menerima hasil investigasi AFF terkait dugaan pelanggaran fair play dalam laga terakhir Grup A Piala AFF U19 2022 antara Vietnam dan Thailand. Ketika itu PSSI menganggap kedua tim bermain aman untuk menjaga langkah timnas Indonesia ke semifinal. Dalam pertandingan tersebut, terutama memasuki menit ke-10 terakhir, PSSI merasa Thailand dan Vietnam bermain ogah-ogahan. Mereka seperti ingin mengamankan skor 1-1. Dengan hasil imbang tersebut, otomatis timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal karena kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Hal ini membuat PSSI akhirnya mengirimkan surat protes ke AFF. AFF kemudian menunjuk Sportradar untuk meninjau apakah memang terjadi indikasi kecurangan yang melibatkan Thailand dan Vietnam. AFF juga menghadirkan ahli analisa teknis untuk memberikan masukan dan mempelajari laporan pengawas dan perangkat pertandingan. Dan hasilnya, AFF menilai tidak ada kecurangan atau pelanggaran fair play yang dilakukan kubu Thailand dan Vietnam. Kedua tim pun terbebas dari sanksi. Selain menunjuk Sportradar untuk melakukan analisa, AFF juga meminta masukan dari Komite Hukum, di mana ketuanya kebetulan menjabat sebagai Ketua Komite Disiplin dari AFC. Hal ini supaya penilaian bisa akurat dan akuntabel. Merajuk kepada masukan-masukan tersebut, AFF akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan dan keputusan, yaitu tidak ada pelanggaran yang dilakukan Vietnam dan Thailand. Meskipun demikian, AFF tetap berterima kasih atas surat dari PSSI. Hal itu akan dijadikan sebagai evaluasi. Atas keluarnya keputusan tersebut, PSSI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada AFF. Induk sepak bola di tanah air itu juga menyatakan menerima keputusan dari AFF. Kami berterima kasih kepada AFF karena sudah merespon surat resmi dari PSSI. Setelah adanya surat resmi dari AFF itu, kami PSSI menerima keputusan itu, tutur manajer Timnas Indonesia Henry Irawan, dilansir dari laman resmi PSSI. Pada dasarnya, surat itu hanya ingin mempertanyakan apakah laga itu berjalan fair play atau tidak. Kini semua sudah jelas dan tidak ada masalah lagi, imbunya. Sintayong tak minta muluk-muluk. Timnas U16 bebas bermain sesuai taktik Bima Sakti. Sintayong membebaskan Bima Sakti untuk memberikan taktik ke Timnas U16 Indonesia yang berlaga di Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 akan berlaga di Piala AFF U16 2022 mulai Minggu 31 Juli 2022. Garuda Asia akan menghadapi Filipina pada laga pembuka di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 20.00. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menyatakan seluruh pemain siap untuk melawan Filipina. Semua pemain dalam kondisi sehat dan siap mengawali turnamen Piala AFF U16 2022 melawan Filipina, kata Bima Sakti saat konferensi pers jelang laga di Hotel dari Jogja. Alhamdulillah tidak ada yang cedera, semua dalam kondisi fit, tambahnya. Mengomentari calon lawan yakni Filipina, Bima sadar masih buta kekuatan lawan, namun ia menekankan kepada para pemainnya untuk tetap jangan meremehkan. Saya belum dapat video Filipina, tapi tetap kita mengantisipasi, tidak boleh menganggap remeh lawan, ujar Bima. Karena di grup A ini semuanya berat, bukan hanya Vietnam saja, Singapura juga, Filipina juga harus diwaspadai. Dan saya selalu ingatkan kepada para pemain bahwa setiap pertandingan adalah penting, dan itu adalah hidup mati kita. Fokus di setiap pertandingan, baru fokusnya alihkan ke laga selanjutnya, tambahnya. Lebih lanjut, Bima Sakti mengungkapkan mendapat pesan dari Sintayong untuk menerapkan taktik yang cocok untuk Timnas Indonesia U16. Tadi malam saya habis ketemu Coach Novo Arianto. Beliau menyampaikan saran dari Coach Sintayong. Berikan yang terbaik. Ini adalah kesempatan untuk Timnas Indonesia, dan itu masalah taktik. Coach Sintayong pernah bertemu dengan saya di awal dulu. Beliau memberikan kebebasan buat saya untuk menerapkan semua taktik yang selama ini sudah kami latih, dan semua model diserahkan kepada kami, tambahnya. Dan itulah berita terbaru Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story.